Shalom anak-anak, hari ini hari Rabu 15 Juli 2020 kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang Bapak ambil dari Amsal 9 ayat 1. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Bapak terjemahkan ini sebagai 7 strategi belajar jitu di masa pandemi. Anak-anak sekalian, kita masih belajar di rumah atau home learning, atau disebut juga dengan pembelajaran jarak jauh secara online atau daring. Karena masih merebaknya pandemi COVID-19 atau virus corona yang sangat mematikan. Oleh karena itu, pemerintah menganjurkan kita belajar di rumah. Nah, anak-anak sekalian, tentu belajar di rumah dengan belajar di sekolah itu berbeda. Suasananya berbeda, kondisinya berbeda. Kalau di sekolah kita bisa ketemu dengan guru, dengan teman-teman kita, sementara kalau di rumah kita tidak bertemu dengan guru atau teman-teman kita. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, butuh strategi, butuh cara atau kiat supaya kita bisa maksimal belajarnya, supaya kita bisa benar-benar belajar, mengerti dan memahami apa yang kita pelajari, yang nantinya berdampak kepada perolehan nilai yang tinggi, yang bagus, yang melampaui KKM, dan juga bisa berdampak kepada pemilihan sekolah ketika kamu melanjutkan sekolahmu, ya. Nah, strategi belajar itu seperti apakah yang Bapak maksudkan? Yang pertama, tetapkan target. Nah, anak-anak sekalian, ada 2 target yang harus kamu tetapkan ketika belajar di rumah. Yang pertama, target nilai setiap mata pelajaran. Yang kedua, target sekolah yang akan kamu tuju setelah kamu nanti lulus. Nah, target nilai setiap mata pelajaran, contohnya pelajaran agama, bikin target nilainya. Agama 90, bahasa Indonesia 90, matematika 85, nah IPA 100 gitu ya. Nah, dan setiap kali kamu mau menghadapi penilaian seperti penilaian harian, PH, PTS, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, kamu juga buat target, tetapkan target nilai kamu untuk menghadapi penilaian-penilaian tersebut gitu. Nah, sehingga kamu termotivasi untuk belajar semaksimal mungkin, seefektif mungkin, sehingga kamu mendapat nilai yang bagus. Nah, yang kedua, target sekolah yang kamu tuju setelah kamu lulus, yang SD ke SMP, yang SMP ke SMA, yang SMA ke perguruan tinggi. Harus ada target untuk masuk ke sekolah negeri yang ternama atau yang bagus. Nah, tahun ini kebetulan Bapak ketemu dengan ponakan Bapak yang sangat ingin masuk di negeri dari SMP ke SMA. Dia pilih 3 sekolah SMA, tapi dari ketiga itu dia tidak diterima. Tapi karena masalah umur, ya, karena tahun ini yang diutamakan kan dalam PPDB itu adalah umur, gitu ya. Nah, tapi ke depan mungkin akan berubah, nilai atau prestasi lebih diutamakan lagi gitu. Tapi kamu harus buat target sekolah mana yang akan kamu tuju setelah kamu lulus nanti, sehingga kamu bisa ketika kamu mendaftar kamu bisa diterima di sana. Tapi kamu juga harus tetap menjaga diri kamu. Kalau kamu nggak diterima di sekolah itu, masih ada pilihan lain. Jangan sampai putus asa karena tidak mencapai tujuan, yaitu sekolah yang diinginkan. Nah, yang kedua adalah atur jadwal belajar. Ya, kita perlu tertib belajar ya. Nah, di samping jadwal pelajaran yang kita sudah dapatkan dari sekolah, tentu kamu juga harus mengatur jadwal diri kamu sendiri. Nah, jadwal dari sekolah itu kan mulai dari pagi sampai siang, dari jam 6.30 sampai pukul 14.00, diselingi dengan istirahat. Nah, setelah itu sore malam hari, nah kamu ngapain? Nah, buatlah jadwal minimal kamu
ya istirahat, main mungkin sebentar, kemudian kamu buka buku lagi, kamu baca-baca lagi, bukunya diulangi lagi ya, supaya kamu bisa memahami dan menguasai pelajaran yang kamu pelajari hari itu. Nah, anak-anak sekalian, salah satu kunci sukses mendapat nilai tinggi melampaui KKM adalah rajin belajar setiap hari di rumah. Dengan demikian, pelajaran akan lebih banyak terserap ke otak kita. Nah, usahakan belajar itu dengan perlahan tapi pasti, atau seperti yang biasa kita dengarkan, nah sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit seperti air menetes. Nah, maka lama-lama juga akan menjadi banyak. Jangan belajar seperti anak kuliahan dengan cara belajar sistem kebut semalam atau sistem SKS ya. Nah, karena apa? Karena kapasitas otak kita itu terbatas. Nah, kita tidak bisa menerima pelajaran belajar sekaligus langsung banyak gitu, tapi perlahan sedikit demi sedikit. Nah, akhirnya nanti lama-lama menjadi banyak gitu ya. Jadi atur jadwal belajarmu. Yang ketiga, ciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Seperti yang Bapak bilang tadi, di sekolah tentu beda dengan di rumah. Di rumah kita ketemu dengan orang tua kita, saudara kita. Nah, di sekolah kita ketemu dengan guru dan teman-teman yang berbeda latar belakang. Tentu itu beda suasananya gitu ya. Nah, saya tidak tahu seperti apa suasana rumah kamu, tapi saya mau kamu menciptakan suasana belajar nyaman dan menyenangkan di rumah kamu, sehingga mood kamu atau niat kamu, sehingga minat belajar kamu itu muncul. Nah, kamu bisa belajar sambil mendengarkan musik. Nah, belajar di ruangan atau di rumah yang tertata rapi, bersih dan teratur. Mungkin di mejanya ada pot bunga yang membuat terasa segar gitu kan. Nah, temboknya atau dinding ruangan kamu itu kamu buat pajangan-pajangan, pajangan kamu sendiri, foto kamu yang paling cakep, paling ganteng itu kamu bikin di situ, nilai kamu yang paling tinggi kamu pajang di situ. Nah, ketika kamu melihat itu, kamu akan termotivasi untuk belajar lebih serius lagi. Nah, kamu akan terus disemangati untuk mendapat nilai yang bagus itu. Nah, yang keempat, ulangi pelajaran. Jangan malas membuka buku, mengulangi lagi apa yang sudah pernah kamu pelajari. Dengan mengulang-ulang pelajaran, kamu akan semakin mudah untuk mengingat hal yang kamu sudah pelajari. Jadi biasakan belajar berulang-ulang, ulangi lagi, sampai kamu betul-betul mantap gitu loh. Nah, usahakan belajar di pagi hari, karena pagi hari itu pikiran kita masih fresh, masih segar, tubuh kita juga masih kuat, masih segar. Nah, ikuti jadwal yang sudah diberikan di sekolah, di samping seperti yang saya bilang tadi, jadwal yang kamu bikin sendiri. Ya, di sore hari sampai malam hari sebelum tidur, usahakan baca ulang kembali apa yang kamu sudah pelajari tadi siang. Cobalah baca judulnya saja mungkin ya, atau pokok-pokoknya, poin-poinnya, atau hal-hal yang penting. Kemudian rumus atau istilah-istilah itu dihafalkan. Diulang lagi sampai kamu betul-betul menyerap di otak kamu, di pikiran kamu ya. Nah, sampai kapanpun kamu bisa ingat gitu loh. Ingatannya jadi lama, jadi kuat gitu. Nah, yang kelima, tulis rangkuman pelajaran. Tulislah poin-poin atau pokok pembelajaran yang menurut kamu penting. Karena kalau kamu membaca satu buku, maka akan butuh waktu yang cukup lama untuk menyelesaikannya. Karena itu ambillah intisari pelajaran tersebut, bagian-bagian yang harus kamu pahami. Nah, hal ini akan memudahkan kita untuk mengingat atau memahami inti dari pelajaran tersebut. Sekali lagi, buatlah ringkasan, buatlah rangkuman dengan kalimat kamu sendiri. Berusahalah membuat kalimat yang kreatif dan pendek yang mudah untuk kamu ingat, ya. Nah, yang keenam, pahami apa yang dihafalkan, ya. Nah, pahami.
Jangan hanya sekedar menghafalkan. Lebih baik memahami daripada sekedar menghafal. Dan sebaiknya menghafal itu dilakukan jauh-jauh hari sebelum menghadapi ujian atau penilaian. Nah, ini harus kamu bikin strategi. Harus ada strategi belajarnya. Belajar itu perlahan gitu, perlahan tapi pasti. Nah, Bapak sarankan nanti kamu bisa belajar ini lebih jauh. Nah, secara singkat Bapak sampaikan cara-cara menghafal yang efektif, antara lain visualisasi, akronim, gerakan, interrelasi, asosiasi, kalimat kreatif, mind mapping, cerita, menghafal angka, dibesar-besarkan, dan seterusnya, ya. Nah, dalam hal ini lakukan dengan perlahan tapi pasti. Nah, sebaiknya menghafal ini jangan juga dipaksakan, ya. Jangan dipaksakan. Bapak pernah ketemu dengan seorang siswa, ya, yang tahun lalu dia ujian nasional di SMP. Dia termasuk orang pintar gitu loh. Tapi ketika nilai hasil ujian nasionalnya dia dapat, dia ketahui itu sangat jauh dari harapannya, sangat rendah gitu loh. Untuk masuk ke negeri yang dia inginkan, SMA yang diinginkan itu nggak dapat karena nilainya rendah. Nah, jadi kenapa dia bisa seperti itu? Strategi belajarnya, strategi menghafalnya. Nah, dia belajar itu porsir, ya, sampai larut malam, dan itu dilakukannya menjelang ulangan atau ujian nasional itu gitu loh. Nah, sehingga ketika pas dia ujian nasional, ya dia kecapean. Nah, dan pikirannya itu juga nggak fresh lagi, sehingga dia keringat dingin. Dia cerita dia keringat dingin, kayaknya begitu, kayaknya pikirannya kayak plong gitulah, ya, ingatannya itu hilang semua gitu. Nah, sehingga nilainya jelek, sangat jauh dari yang diharapkan. Nah, jadi cobalah pahami apa yang kamu hafalkan secara perlahan tapi pasti, ya. Nah, yang terakhir, pantang menyerah. Anak-anak sekalian, tentu belajar itu ada tantangannya tersendiri, ya. Tidak seperti yang kita harapkan, kita inginkan, tidak selalu mudah, tidak selalu gampang, tapi ada kadang-kadang susah, sulit gitu loh. Pelajaran ini berat gitu. Mungkin kamu sudah ulang-ulang, sudah dijelaskan berkali-kali, tapi kamu nggak ngerti juga, atau kamu mengerjakan soal yang susah, sudah kamu coba baca berulang-ulang, kamu kerjakan nggak ketemu juga, nggak dapat juga, nggak bisa juga. Nah, di sini dibutuhkan sikap pantang menyerah. Jangan mudah putus asa, tapi tetaplah percaya diri, tetaplah berusaha sampai kamu bisa. Dengarkan anak-anak sekalian, tidak ada jalan pintas untuk pintar. Tidak ada jalan pintas untuk mendapat nilai KKM. Sekalipun Bapak lihat ada di antara kamu itu yang ingin nilainya tinggi, bahkan dapat nilai tanpa belajar. Nah, itu hal yang seharusnya tidak terjadi lagi, ya. Apalagi di masa pandemi ini, masa belajar home learning, masa belajar online ini kan. Nah, masih ada, tapi SMP sih ya syukur Bapak tidak ada, ya. Tapi SD sampai sekarang, kemarin Bapak kasih nilai, tapi dia nggak pernah respon. Ada nomor teleponnya sama Bapak, tapi ya dia tidak respon. Tapi kan harus kasih nilai gitu. Nah, sebaiknya itu diperbaiki, ya. Jangan terulang lagi. Saya berharap berusahalah untuk belajar sehingga kamu menjadi pintar, dalam artian dapat nilai yang bagus, nilai yang melampaui KKM. Orang pintar pasti akan dimudahkan Tuhan jalan-jalan keberhasilan bagi dia. Karena itu anak-anakku sekalian, belajarlah dengan sungguh-sungguh sehingga apa yang kamu inginkan, apa yang menjadi impianmu akan tercapai. Sekian, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.